Pembelajaran akan kita mulai. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Bersikap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelumnya tadi mapel pertama pelajaran apa berarti? PAI. Siapa pengurunya? Saya. Saya belajar apa tadi? Warisan. Tentang warisan. Jadi kan karena tiap orang ini akan meninggal ya. Jadi belajar bagaimana kalau meninggal usahakan meninggalkan warisan. Jangan sampai meninggalkan hutang. Kita akan berganti channel. Kalau tadi kita berbicara masalah harta gono gini ya, kata peninggalan gitu kan, yang diwariskan kepada anak-anaknya. Hari ini kita akan mulai yang baru ya. Tetapi sebelum kita mulai, bagaimana ini kehadirannya? Apakah hadir semuanya? Tidak. Ada yang nggak masuk ya? Ada sekitar 3 orang yang tidak masuk. Siapa saja tadi? Mudah-mudahan di pertemuan besok atau pertemuan berikutnya yang hari ini tidak hadir dan yang hari ini sakit itu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama lagi mengikuti pembelajaran seperti biasa ya. Rupanya waktu sudah siang ya sehingga konsentrasinya mungkin agak menurun. Kita akan semangat dulu ya. Nah, kita berdiri bersama-sama. Silakan berdiri. Karena dilihat wajahnya ini wajah capek mengurus warisan tadi ya, jadi kelihatan kan, masih bingung, kita dapat warisan nggak gitu kan. Pokoknya kita akan bergembira sambil dinikmati iramanya. Senyumnya yang ikhlas. Ayo goyang. Sambil digoyang, kakinya digerakkan. Ayo lagi. Indonesia Jaya, Manusia dari pangkat koncarana, resep hiji, rukun sakabehna, hirup sauyunan, kaya pahiri. Sambil digerakkan. Thank you for watching. Silakan duduk ya. Artinya apa? Artinya kalau kita sedang belajar jangan sampai jiwa raganya ada di sini, pikirannya ada di rumah, ya kan? Jangan sampai kita di sini, pikirannya ada di kantin, ya kan? Akhirnya kan nggak bisa fokus. Di pertemuan kemarin kita telah mempelajari materi tentang rancangan paket wisata atau dikenal dengan tour program. Ya, tour programnya sudah kita rancang. Sebelum kita lanjut, nah barangkali ada yang masih ingat, silakan bisa menyampaikan apa yang dipelajari di pertemuan yang kemarin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Julfa Afifah. Saya izin menjawab Pak. Ya, dipersilakan. Pembelajaran dari minggu kemarin yaitu membuat tour program, yaitu termasuk dari nama perusahaan, nama tour planner, dan juga kontak person, dan juga berapa page-nya, hotelnya apa,
juga kendaraannya, transportasinya menggunakan apa, dan juga tentang ODTW-nya, destinasi wisatanya mau kemana aja. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat. Oke, terima kasih. Nah, gitu ya. Ada lagi yang masih ingat materi yang kemarin? Pasti ada yang berbeda mungkin ingatnya ya. Coba satu lagi, siapa yang masih ingat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi. Saya akan menambahkan tentang materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang, kan tadi sudah disebutkan bahwa menulis untuk tour program ada nama paketnya, instansi, alamat, terus ada total pack juga, terus juga menentukan harga-harganya, jadi mencari tahu harganya untuk bisa dicantumkan nanti di tour posting agar bisa dihitung. Oke, baik. Itu ya. Tepuk tangan dulu ya untuk yang kedua. Tepuk tangannya yang ikhlas ya, yang serius ya. Hari ini di minggu yang kedua sesuai dengan rancangan. Jadi minggu pertama kita menganalisis paket wisata yang akhirnya dituangkan ke dalam tour program ya, sesuai dengan target yang kemarin ya. Kemudian hari ini kita ada di tahap membandingkan paket produk wisata, yang ketiga akan mengevaluasi, dan yang keempat akan merancang. Jadi ini adalah capaian yang akan kita targetkan ya. Dan ini adalah minggu kedua, pertemuan kedua kita. Di dalam pertemuan kedua itu kita akan mulai belajar membandingkan dari paket wisata yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk produk wisata yang berupa tour planning dan tour costing. Tour planning itu apa berarti? Perencanaan paket wisata. Kalau tour costing? Perhitungan harga paket wisata. Nah, itu adalah materi yang akan dipelajari. Jadi kalau ada waktu kita lanjutkan dengan tour brosur ya, brosur. Tapi nanti hasilnya akan kita presentasikan dalam bentuk PowerPoint. Nanti kamu bikin itu. Sebelum kita lanjut ya, masih dengan kelompok yang kemarin, bahwa di kelompok yang kemarin kalian masih berpasangan berdua-berdua ya. Masih dengan pasangannya ini? Masih ya, kelompoknya formasinya juga masih sama. Nah, sebelum kita akan membuat yang namanya tour planning dan tour costing, kalian silahkan perhatikan dulu video yang Bapak tampilkan. Nanti kamu sudah mulai catat-catat apa isinya, karena dari catatan ini akan menjadi referensi ya, akan menjadi sumber atau bahan kajian untuk kamu membuat paket wisata ya. Selamat datang di Bali. Hari ini saya akan mengajak traveler semua berlibur selama 3 hari 2 malam di Bali. Saat tiba di Bali, kalian akan dijemput oleh driver kami di Bandara Ngurah Rai. Driver yang ramah dan bersahabat akan menemani kalian selama di Bali. Dilanjutkan dengan tur Bali Selatan seperti Tanjung Benoa, terkenal dengan wisata water sportnya. Makan siang menu khas Bali. Bagi pencinta pedas, wajib coba juga ya. Yuk kita lanjut lagi ke Pantai Pandawa. Pantai dengan pasir putihnya. Selfie dan main kano wajib dicoba juga di pantai ini. Mata kalian akan dimanjakan juga dengan pura yang ada di atas tebing dengan pemandangan samudra. Lelah berjalan-jalan, kalian akan diajak mampir makan malam di Jimbaran Cyber Cafe. Makan malam romantis di pinggir pantai dengan pemandangan sunset dan juga laut. Coba diperhatikan ya, dari tiap tahapannya, tiap yang dia bicarakan apa itu. Setelah sarapan pagi di hotel, kalian akan dijemput kembali oleh driver kami. Untuk selanjutnya, kita akan mengunjungi Trip Timur. Kalian akan diajak
jalan-jalan ke pembuatan batik di daerah Topati. Lalu kalian akan diajak mampir ke Pasar Seni Sukawati. Pasarnya unik dan juga bisa nawar. Setelah puas berbelanja, kita lanjut trip Kintamani Penelokan yuk. Kintamani Penelokan dengan pemandangan Gunung Batur dan juga danau, salah satu wisata favorit di Bali. Jangan lupa berkedip. Sambil makan siang, Ya. kalian juga Situ bisa bisa menikmati pemandangan Gunung Batur dan danau. Wah, dijamin tidak terlupakan deh. Jangan lupa selfie dan abadikan momen spesialnya ya. Semangat. Puas jalan-jalan di Kintamani Penelokan, lanjut ke Alas Arum yuk. Bagi pencinta selfie, wajib kesini ya. Setelah itu, kalian akan diajak juga ke Pasar Seni Ubud. Banyak pernak-pernik khas Bali. Murah meriah, tapi barangnya tidak murahan. Video tersebut menampilkan apa? Menampilkan produk wisata. Produk wisata. Mana mic-nya? Nah, lu bicara ya, silakan sampaikan. Harus sambil berdiri ya. Oke, silakan sampaikan namanya juga. Asam. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Pratama. Tampilan video yang barusan menampilkan produk wisata Bali supaya wisatawan menarik perhatian wisatawan supaya mengunjungi wisata Bali. Oke, keren. Tepuk tangan ya. Adit ya. Jadi tampilannya untuk wisata Bali supaya orang mau mengunjungi Bali. Ya, ada lagi yang lainnya? Silakan. Mencoba? Coba. Oke, silakan sampaikan namanya juga ya. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Intan Falti. Intan, silakan. Menurut saya video yang barusan ditampilkan adalah sebuah promosi di kanal YouTube tentang paket wisata ke Bali. Jadi di mana video tersebut dibuat oleh salah satu travel agent dengan dokumentasi yang telah mereka buat dan dipasarkan melewati kanal YouTube. Terima Oke. kasih. Tuh ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Intan juga. Nah, kira-kira ada hubungannya dengan rencana proyek yang akan kita buat ya? Ada. Nah, nanti di akhir episode kita akan membuat video sama ya seperti itu ya. Ada lagi satu lagi yang menyampaikan belakang? Ayo, neng lagi? Ya kan? Nah, akan diperkaya, diperbanyak ya. Yang lain siap-siap, jangan santai-santai aja. Oh, saya tadi nggak ditulis. Perkenalkan, nama saya Kurniasi. Jadi yang video yang barusan ditampilkan yaitu merupakan paket wisata 3 hari 2 malam, dimulai dari penjemputan atau transfer in-nya di Bandara Ngurah Rai dan diteruskan langsung menuju tempat wisata, kemudian akomodasinya di hotel, dilanjutkan breakfast, kemudian ke tempat wisata lagi, menikmati sunset, kemudian membeli oleh-oleh dan diantarkan kembali ke Bandara Ngurah Rai. Oke, itu jadi dinamakan apa kalau gitu? Susunan itu. Itinerary. Itinerary. Percaya nggak? Tadi itu kita itu habis melihat itinerary kan? Ya. Tapi dalam bentuk video. Selanjutnya ya, Pak Kasman akan menampilkan satu gambar. Kalian silahkan nanti disimak ya. Ini ada satu hari capability Cirebon, kemudian ini ada tour detailnya. Kota Cirebon adalah, silahkan kalian tugasnya sesuai dengan project yang kemarin kita buat. Di pertemuan awal kita sudah membuat yang namanya tour program ya tentang paket wisata, dan hari ini sesuai dengan tahapan kita dalam project Best Learning, project kita di minggu kedua, yaitu kita akan membuat tour planning dan tour costing. Nah, silakan berkelompok ya.
Baik, satu di sana, satu di sini. Saya masukkan ke sana ya. Yang lainnya tolong perhatikan ke depan. Ini nama perusahaan sudah ada ya? Direktur pos ini sudah ada? Silakan. Nah, yang lainnya tolong perhatikan dan nanti silakan untuk bisa memberikan masukan. Silakan. Sambil duduk nih. Duduk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Afifah dan teman saya yaitu Kurniasih. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tour planning yang telah kami buat. Pertama yaitu ada nama perusahaan yaitu Sahara Tour and Travel dan juga dengan publishernya 1.100.000 dan dengan kendaraan di bus 59 seat. Jelasin coba. Dengan 59 seat dan juga akomodasi yaitu Hotel Pantai Indah Resort dengan destinasi wisata yang pertama yaitu ada Taman Wisata Alam Cagar Alam, yang kedua ada Santira River Tubing dan juga yang ketiga ada Water Sport Pangandaran. Oke, selanjutnya dengan ada map dengan day one yaitu kita dari Banjar menuju Santira mappingnya dan juga dari Santira menuju hotel, dari hotel langsung menuju kampung turis, dan untuk day 2 dari hotel menuju TWA Cagar Alam, lalu setelah itu dari TWA Cagar Alam langsung menuju water sport, dan yang slide ketiga ini ada tour itinerary. Dari pukul 6 sampai pukul 7.30 yaitu perjalanan dari Banjar menuju Pangandaran. Dan pukul 7.30 sampai 8.30 kita breakfast dan meeting point di Owen Resto. Dan dari pukul 8.30 sampai 9.30 Bisa tinggal wajah nak dia sini tinggal lalu kangen tuh. Perjalanan dari Owen Resto menuju Santira. Di Santira kita sekitar kurang lebih 4 jam. Konsumennya di belakangin 4 jam. Yaitu Lisna di itu mungkin Lis 1.30 Lisna jadi tempat sampai teman-teman. pukul 2 kita kegiatannya yaitu isoma. Oke. Lalu dari pukul 2 sampai pukul 4 perjalanan dari Santira menuju hotel. Nah, Yang lainnya pada dinilai ya. pukul Penampilannya, cara menyampaikan. pada pukul 3 sampai pukul 6 itu check in hotel. Lalu setelah itu prepare ke kampung turis. Dari kampung turis kita akan hunting sunset dan juga gala dinner di kampung turis. Nah, lalu setelah itu perjalanan dari kampung turis menuju hotel untuk istirahat dan juga pre-program. Dan untuk hari kedua kita akan melangsungkan breakfast di hotel. Nah, setelah itu check out hotel. Lalu perjalanan dari hotel menuju TWA Cagar Alam. Di Cagar Alam kita kurang lebih 2 jam. Nah, lalu setelah itu kita explore TWA Cagar Alam dari mulai mengeksplorasi gua-gua yang ada di sana dan juga trekking. Nah, untuk itu setelah itu perjalanan dari TWA Cagar Alam menuju water sport. Kita akan mengeksplor 3 wahana water sport yaitu kurang lebih 15 menit per orangnya. Nah, habis itu kita pukul 12 melaksanakan isoma, lalu perjalanan dari water sport menuju pusat oleh-oleh. Setelah kita belanja oleh-oleh, kita akan langsung melaksanakan transfer out dari Pangandaran menuju Banjar. Dan untuk syarat dan ketentuannya tour costing, kita ada komponen, durasi, jumlah, harga satuan, dan total harga. Di sini yang pertama komponennya yaitu ada transportasi. Kita durasinya 2, jumlahnya 1, harganya 3 juta dikali 2 yaitu jadi 6 juta. Lalu akomodasi
Kan share 4, jadi ada 10 kamar dengan harga 900.000, jadi 9 juta. Lalu untuk breakfast 40 orang dengan harga 25.000, jadi 1 juta. Lalu untuk lunch juga sama, 40 orang dengan harga 30.000, jadi 1.200.000. Dan untuk dinner 40 orang dengan harga 50.000, jumlahnya jadi 2 juta. Lalu ada hiburan seperti elektron 1 juta. Dan juga tiket Pangandaran, karena ini ukurannya big bus, jadi ada ketentuan harga di mana harganya itu 515.000 per big bus. Dan untuk tiket Santira 85.000 dikali 40, jadi 3.400.000. Untuk tiket TWA Cagar Alam 40 dikali 20.000, jadi 800.000. Untuk water sport 40 dikali 65.000, yaitu 2.600.000. Dan untuk tour leader durasinya 2 hari dengan jumlah 1 leader, jadi 350.000 dikali 2, yaitu 700.000. Untuk guide TWA seperti local guide itu 150.000. Untuk krunya 2 hari, jadi 100 dikali 2, jadi 200.000. Untuk dokumentasinya kita menggunakan drone dan juga kamera. Jadi ini harganya ada kualitas, ada harga, jadi 1 juta. Dan juga kaosnya untuk 40 orang 85.000 dikali 40, yaitu 3.400.000. Untuk driver tip durasi 2 hari dengan 1 driver 250.000 dikali 2, yaitu 500.000. Dan untuk parkir kita 500.000, asuransinya 5.000 dikali 40, yaitu 200.000. Nah, setelah itu jumlah total harganya akan ditotal keseluruhan, yaitu menjadi 34.165.000 dengan biaya lain-lain 5%, jadi 34.165.000 dikali 5%, yaitu menjadi 1.708.250. Nah, setelah itu kita ke harga pokok penjualan atau HPP. Jadi total dikali biaya lain-lain menjadi 35.873.250 dan dikali profitnya sebesar 20%. Jadi 35.873.250 dikali 20% menjadi 7.174.650 rupiah. Nah, setelah itu HPP ditambah profit menjadi 43.047.900 rupiah. Kita bulatkan untuk publish rate-nya menjadi 1.100.000. Nah, untuk total payment ini dari HPP dikurangi publish rate-nya, dan untuk profit total jadi total payment dikurangi publish rate. Ya, sekian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tepuk tangan. Oke, masih tetap di tempat ya, tetap di tempat. Silakan yang mau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikan izin menambahkan beberapa saran, kritikan, serta pertanyaan kepada saudara yang di depan berdua. Dimulai dari yang pertama, saya ingin bertanya tentang slide itinerary. Kenapa slide-nya terlalu kecil sehingga kami tidak bisa membaca tulisan yang ada di monitor tersebut? Walaupun sudah dibacakan, mungkin kami juga ingin melihat ke atas lagi, namun tidak terbaca dengan jelas bagi kami yang di belakang sini. Yang depan juga nggak jelas. Yang bisa juga nggak jelas. Silakan mungkin dapat dulu. Ya, terima kasih kritikannya. Nah, sebelumnya izin saya menjawab pertanyaan dari Kak Ikan. Nah, jadi kenapa ini kurang jelas atau buram gitu? Nah, karena tadi waktunya mepet, maaf banget gitu ya. Nah, juga selain itu kami tadi sudah mencoba diatur, tapi sepertinya kami yang kurang mahir mengatur-ngatur slide ini. Jadi hasilnya jadi seperti ini, kurang baik.
atau tidak terbaca gitu. Sebelumnya mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Untuk kedepannya mungkin lebih disiapkan kembali, dimatangkan kembali sebelum presentasi di depan para konsumen. Untuk yang selanjutnya saya ingin bertanya mengenai Mbak satu yang di depan. Itu fungsinya untuk apa ya, Kak? Oh, dia jadi membantu. Silakan dijawab sendiri ya. Membantu dalam presentasi, mungkin dalam menggeser-geser slide dan juga ikut mengerjakan tugas ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Untuk harganya, saya ingin mengomentari kenapa terlalu mahal sekali. Mungkin kalau harga segitu bisa ditambah lagi destinasinya dengan beberapa destinasi yang lain mungkin. Karena seperti disebutkan tadi, ada kualitas, ada harga. Jadi kami menggunakan akomodasi hotel yang berbintang 3, berbintang 4, berbintang 3, yaitu Hotel Pantai Indah. Kemudian untuk dokumentasi juga kami menggunakan dokumentasi kualitas paling baik, yaitu menggunakan drone, dan sudah ada asuransi. Jadi menurut kami ini harga yang pantas untuk dibuat atau untuk perjalanan. Oke, baik, terima kasih. Menambahkan juga karena di Pangandaran ini hotel yang tingkat bintangnya paling bagus itu kan bintang 3 karena nggak ada bintang 4 ya Kak. Nah jadi ini Hotel Pantai Indah ini termasuk hotel yang terbaik di Pangandaran, seperti itu. Baik, izin bertanya kembali. Ketika konsumen tidak ingin menginap di hotel yang bintangnya terlalu tinggi atau high class, tapi ingin menginap di tempat yang biasa saja, namun dengan banyak sekali destinasi, apakah itu bisa didiskusikan kembali dengan perusahaan atau bagaimana? Pertanyaannya bagus ya. Nah, jika ada keinginan yang berbeda atau ingin diubah akomodasinya, bisa sekali. Nanti kita akan diskusi terlebih jauh dengan perusahaan kami. Nah, dari situ kita akan diganti karena dari high class mungkin ingin ke kelas menengah hotelnya ya Kak. Nah, jadi kita nanti dari situ akan diganti dengan destinasi-destinasi yang lebih banyak dan terjadi penyesuaian harga seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya satu kali lagi. Oke, keren. Iya. Menyarankan saja mungkin lain kali ketika mungkin kedua orang lulusan diutus untuk ya mungkin promosi, mungkin Mbak yang satu lagi boleh diajak dan diperkenalkan sebelum melakukan presentasi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas sarannya dan kritiknya. Tapi izin menambahkan juga tadi saya sudah diperkenalkan dua-duanya. Itu mohon maaf ya, terima Baik, kasih iya, banget. maaf. Terima kasih sekali. Ya, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Borong. Silakan, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin tadi saya akan komentari sedikit ya. Nah, jadi model presentasi ini kalian bisa terapkan ya. Cuma di tempat yang nyaman, jangan sampai audiennya di panggungan gitu. Karena kita mau baca ke situ, ya kan? Ini konsumen. Jadi kamu harus nyari tempat yang nyaman. Apakah di sini? Ya kan? Ataukah di sini? Gitu kan? Tapi kelihatannya kamu ketika di sini tulisan tadi terlalu kecil, nggak kebaca ya? Ya makanya tadi misalnya di situ. Tapi kalau kamu di sini sebetulnya nyaman di sini. Ya, di sini kebaca, di situ juga kebaca, ya, di posisi ini. Tapi secara keseluruhan presentasinya sudah cukup bagus, ya, sangat keren. Ya, terima kasih. Oke, kelompok yang pertama, ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas saran dan kritiknya Pak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah tadi tampilkan, sudah ditayangkan hasilnya tentang presentasi. Ada beberapa masukan ya, sudah keren ya. Interaksinya juga yang bertanya, harusnya yang bertanya seperti itu semua, detail dari bagaimana dia menayangkan, bagaimana kualitas slide-nya. Itu belum keisi, ya kan?
slide-nya mau ngecek isinya gimana kalau slide-nya nggak kebaca gitu kan, begitu ya. Kemudian wah kok yang presentasi membelakangi saya, itu fungsinya dia apa dari tadi diam saja. Nah itu kan juga harus jadi masukan sebagai koreksi, karena kalau presentasi itu kan teamwork, jangan sampai yang ngobrol satu orang yang satunya diem aja gitu kan. Nah itu juga sebagai masukan yang sangat luar biasa ya. Dede terima kasih sudah memperagakan. Yang lainnya mungkin bisa meniru apa yang ditampilkan oleh Julfa di depan, itu sudah sangat keren. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara ya, dari tadi pertemuan awal sampai sekarang itu sudah beberapa tahapan yang kita lewati. Nah, di akhir ini saya ingin bertanya ke satu orang atau dua orang ya, nanti jadi tahapannya kita akan merefleksikan. Apa yang kita refleksikan? Pertama, kita hari ini sudah belajar apa? Apa yang kalian dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Julfa. Di sini saya izin untuk mengulas kembali dari materi yang tadi telah dipelajari, yaitu yang pertama ada tour planning. Nah, tour planning ini perencanaan tour dari mulai ada komponen-komponennya, destinasi, nama perusahaan dan juga nama tour plannernya, nama pimpinannya juga dari situ, dan juga ada tour itinerary. Dan yang untuk yang kedua ada tour costing. Di sini kita akan menentukan harga-harga tour yang akan kita buat dari mulai komponennya, durasinya, dan juga harga-harganya dari mulai total payment, publish rate, dan juga HPP-nya, keuntungan, profit, seperti itu. Nah, kita membuat tour costing agar bisa menentukan harga jual yang kita jual pada nantinya kepada konsumen yang akan membeli produk paket wisata kita. Nah, juga brosurnya tadi enggak ya Pak. Ya, sekian seperti itu, terima kasih. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, tepuk tangan dua coba ya buat semuanya ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan di minggu besok kita akan ke brosur ya. Brosur kita buat dan kita presentasikan. Ya, jangan lupa nanti di rumah juga mencari bagaimana sih cara membuat brosur yang bagus, membuat video yang bagus. Sudah dicari layout-layoutnya dan settingannya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan atau ada yang masih bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin itu pembelajaran yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan kepada KM-nya untuk menyiapkan dan berdoa sebelum pembelajaran ini diakhiri. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selamat sampai rumah masing-masing. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.